Sistem replikasi tingkat dewa, bab 211 sampai dengan 215. Bab 211 Kemajuan. Setelah mendengar hal ini, para pemimpin sekte Yang Yuan, termasuk ketua sekte Zhang Xing dan tetua agung, semuanya terkejut, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Perlu dicatat bahwa pria sejati Huo Yuan ini dikirim oleh kekuatan besar di jantung prefektur Fengwu, wilayah Fengwu, untuk memimpin kompetisi memperebutkan posisi ini. Visi mereka begitu tinggi sehingga melampaui imajinasi mereka. Pada tahun-tahun sebelumnya, mereka yang datang ke domain matahari merah selalu menunjukkan ekspresi acuh tak acuh dan tidak menunjukkan rasa hormat. Tampaknya tidak ada seorang pun di seluruh wilayah matahari merah yang dianggap serius olehnya. Apalagi Zhang Yuchen, seorang jenius yang masuk dalam daftar Xuan Yuan, pun seperti ini. Lalu bagaimana dengan hari ini? Huo Yuan Zhenren sebenarnya berinisiatif memuji Lin Xuan. Bukankah itu berarti Lin Xuan telah menarik perhatian Huo Yuan, sang manusia sejati? Namun, Zhang Yuchen bukanlah tandingan bagi Lin Xuan. Para anggota berpangkat tinggi dari sekte Yang Yuan semuanya menatap dengan mata terbelalak, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Berdiri di sana, terkejut dan tidak mampu menenangkan diri, saya benar-benar terkejut. Di arena kelima, bang bang bang, beberapa ledakan lagi menyusul. Semua orang kemudian menyadari apa yang sedang terjadi dan pandangan mereka tertunduk. Kemudian Duan Feichen memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang, membersihkan semua orang yang tersisa dari panggung. Tentu saja, Duan Feichen juga cukup cerdas untuk mengetahui bahwa dia tidak boleh menyinggung perasaan Lin Xuan. Mereka sama sekali tidak memprovokasi Liu Qianyu dan Chen Hansuang. Saat ini, hanya 4 orang yang tersisa di arena kelima. Hal inilah yang menentukan hasil ronde pertama pertempuran sengit tersebut. Namun, 4 arena lainnya baru mulai dibuka belum lama ini. Perbedaannya sangat besar sehingga sulit untuk dijelaskan. Semua orang yang menyaksikan pemandangan ini menghela nafas penuh emosi. Tidak ada yang mengira akan berakhir seperti ini. Para anggota berpangkat tinggi dari berbagai pasukan tempat para pendekar bela diri lain yang terlempar dan dieliminasi oleh telapak tangan Lin Xuan semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk. Sangat menggambarkan bahwa mereka tersingkir begitu cepat. Namun mereka hanya bisa menyerah dan tidak berani membuat masalah bagi Lin Xuan. Karena kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan sudah tidak jauh berbeda dengan kekuatan 4 tuan muda. Para jenius papan atas seperti itu memiliki potensi yang tak terbayangkan. Mereka bukan orang-orang yang bisa mengganggu mereka begitu saja. Sepertinya aku harus menerima nasib burukku. Wasit, yang berada tidak jauh dari situ di lapangan, baru kemudian menyadari apa yang sedang terjadi. Dia buru-buru melangkah ke atas panggung dan mengumumkan dengan lantang. Ronde pertama pertarungan jarak dekat di arena nomor 5 telah berakhir. Lin Xuan, Duan Feichen, Liu Qianyu, dan Chen Hansuang telah maju ke babak berikutnya. Begitu dia selesai berbicara, yang lain muncul di arena. Di arena, Chen Hansuang dan Liu Qianyu sama-sama kebingungan. Itu saja, mereka maju. Perubahan-perubahan ini terjadi begitu cepat dan drastis sehingga tak satu pun dari mereka mampu memprosesnya dalam waktu singkat. Keduanya baru muncul setelah wasit mengumumkan hasilnya. Melihat Lin Xuan, dia juga dipenuhi dengan kesenangan yang luar biasa dan ekspresi yang rumit. Terima kasih, Kakak Lin. Saudara Lin Xuan, terima kasih banyak kali ini. Keduanya membungkuk kepada Lin Xuan untuk menyatakan rasa terima kasih mereka. Setelah menyadari apa yang telah terjadi, saya merasa cukup senang. Pada kompetisi sebelumnya, keduanya tereliminasi di babak pertama. Di luar dugaan, berkat Lin Xuan, mereka berhasil melaju tahun ini tanpa perlu melakukan apapun. Bagaimanapun, mereka telah melaju ke babak kedua. Mereka juga berhasil mengamankan tempat dalam kompetisi tersebut. Ini tentu saja sesuatu yang patut disyukuri. Pada saat yang sama, keduanya kembali terkejut dengan kekuatan Lin Xuan. Kali ini berbeda dari kali terakhir di alam boneka. Saat itu, Lin Xuan menggunakan warisan yang telah ia terima untuk melepaskan serangan pedang yang sangat kuat, langsung membunuh hampir 100 alam pembuka roh. Kali ini, Lin Xuan dengan mudah menghempaskan lebih dari 50 pendekar alam pembuka roh hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Selain itu, mereka berada dalam jarak 10 meter, namun mereka sama sekali tidak terpengaruh. Perbedaannya sangat besar, seperti jurang yang memisahkan. Sangat mudah untuk membayangkan seberapa besar kekuatan Lin Xuan telah meningkat. Dan periode waktu ini hanya berlangsung selama 10 hari.
Kekuatan Lin Xuan telah meningkat secara drastis, semakin menunjukkan betapa menakutkannya bakat yang dimilikinya. Keduanya sangat ketakutan dan tidak bisa tenang. Ya, bukan apa-apa. Mendengar itu, Lin Xuan menggerakkan dan menjawab. Sepertinya olah sebelumnya aku hanya melakukan sesuatu yang tidak penting. Melihat panel atribut yang kosong di depannya, dan titik energi yang terus bertambah, dia mengangguk sedikit. Ayo pergi. Saat itu juga, Lin Xuan mengatakan sesuatu. Kemudian dia melompat dari panggung dan menuju ke tribun selatan. Melihat ini, Chen Hansuang dan Liu Qianyu segera mengikuti. Di bawah pengawasan ketat para pemimpin tertinggi dari semua kekuatan utama yang hadir, mereka kembali ke tempat duduk mereka. Setelah Lin Xuan kembali duduk di tempat duduknya semula, barulah kemudian semua orang mengalihkan perhatian mereka ke arena lainnya. Namun, guncangan dari adegan sebelumnya masih membekas, getaran itu terus berlanjut, dan pikiran tidak bisa tenang. Pertarungan jarak dekat putaran pertama berlanjut. 4 arena lainnya ditempati oleh keempat tuan muda. 4 jenius paling terkemuka di domain Matahari Merah. Setelah melihat bahwa hasil dari arena kelima tempat Lin Xuan berada telah diputuskan. Sebagai para jenius dari generasi muda, mereka tentu saja menolak untuk ketinggalan. Mereka berhenti menunggu dan mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Telapak api pemecah angin, pedang melayang, kembang api memenuhi langit, petik 2 petik 2. Keempat tuan muda itu benar-benar memenuhi reputasi mereka sebagai makhluk di alam asal roh, begitu mereka bergerak, tidak seorang pun di seluruh arena dapat menghentikan mereka. Dalam sekejap mata, sebagian besar seniman bela diri di arena telah tersingkir. Kurang dari 10 orang yang tersisa. Tak lama kemudian, hasilnya pun ditentukan di arena keempat tersebut. Keempat pemain tersebut lolos ke babak selanjutnya. Sebagian besar dari mereka adalah murid dari Sekte Yang Yuan, Lembah Fengyan, dan keluarga Kerajaan Api Merah. Selain itu, ada Sun Yuan, dan seorang murid lain yang tidak termasuk dalam 8 kekuatan utama. Wasit kemudian mengumumkan hasilnya. Kerumunan itu meledak dalam suara riuh dan desahan. Tak seorang pun mengira acara tahun ini akan berakhir seperti ini. Kemunculan Lin Xuan yang tiba-tiba membangkitkan semangat keempat tuan muda tersebut. Hal ini menyebabkan babak pertama berakhir sebelum waktunya. Ini jauh lebih awal dari biasanya. Namun, kali ini, meskipun keempat tuan muda itu melakukan gerakan, mereka juga menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Namun jika dibandingkan dengan Lin Xuan, dia masih agak kurang. Meskipun mereka semua mengalahkan lebih dari 50 kontestan dalam satu gerakan. Namun sebelum itu, di arena kelima, serangan telapak tangan Lin Xuan bahkan tidak melibatkan seni bela diri, kekuatan spiritual, atau konsep artistik. Namun, keempat tuan muda itu semuanya menggunakan seni bela diri dan energi spiritual. Jika dibandingkan, keunggulannya langsung terlihat. Semua orang sekali lagi terkejut dengan kekuatan Lin Xuan. Pada saat yang sama, kami semakin menantikan pertempuran yang akan datang. Terutama bentrokan antara Lin Xuan dan keempat muda tuan. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Di sisi timur tribun, Tetua Agung Sekte Yang Yuan melihat ini, berdiri, melompat turun dari tribun, dan mendarat di arena ketiga. Dia melirik ke sekeliling ruangan, mengamati Lin Xuan sejenak, sebelum berbicara dengan lantang. Kompetisi untuk memperebutkan kualifikasi tempat, kompetisi akbar domain Matahari Merah. Babak pertama, pertarungan kacau, kini telah berakhir. Daftar mereka yang lolos ke tahap selanjutnya. Zhang Yuchen, Chen Feng, Zhou Wenhao, Wu Xin, Lin Xuan. Ada 20 orang. Mereka juga akan mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan. Pada saat yang sama, mereka juga akan menerima hadiah besar dari 8 faksi utama kami. Selamat kepada mereka. Begitu dia selesai berbicara, tepuk tangan meriah pun menggema di ruangan itu. Semua mata tertuju pada 20 orang yang telah lolos ke babak selanjutnya. Sebagian besar upaya ini diarahkan kepada Lin Xuan dan keempat tuan muda tersebut. Bab 212 Nilai-nilai pribadi sejati. Dalam kompetisi kualifikasi hari ini, kompetisi besar domain Matahari Merah, orang kelima ini adalah protagonis sejati. Sisanya hanyalah karakter pendukung. Semua mata tertuju pada 20 orang yang telah maju, ekspresi mereka dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Di platform tinggi di sebelah selatan, berbagai pasukan kerajaan Chang Yuan juga tampak cukup senang. Pada tahun-tahun sebelumnya,
Kerajaan Changyuan beruntung jika bisa mendapatkan satu tempat saja. 20 tempat tersebut pada dasarnya ditempati oleh 3 kekuatan utama Kerajaan Api Merah. Tidak ada jalan lain, Kerajaan Api Merah jauh lebih unggul dari Kerajaan Asal Biru. Murid ketiga dan keempat dari 3 kekuatan besar di Kerajaan Api Merah jauh lebih kuat daripada murid tertua dari 5 kekuatan besar di Kerajaan Asal Biru. Ini jelas menunjukkan maksudnya. Namun pada tahun ini, mereka berhasil mengamankan 4 tempat, yang merupakan kejutan di luar dugaan. 3 kekuatan utama yang memenangkan tempat tersebut, Sekte Liu Yun, Sekte Han Sui, dan keluarga kerajaan-kerajaan Changyuan, sangat gembira. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka ke Lin Xuan. Dia menghela napas dalam hati. Dari 4 posisi tersebut, Lin Xuan berhasil mendapatkan 3 posisi hanya dengan 1 permintaan. Tak ditantang dalam kekuatan dominasinya. Dibandingkan dengan 4 guru muda, mereka sama sekali tidak kalah hebat. Semua kekuatan besar diam-diam menghela nafas penuh emosi. Sekte awan mengalir, dan bahkan kerajaan Changyuan, sungguh beruntung telah menerima seorang jenius kelas atas seperti dia. Di masa depan, mereka mungkin akan meraih kemenangan berkat Lin Xuan. Di pihak Kerajaan Api Merah, para pejabat tinggi dari 3 kekuatan utama semuanya memusatkan perhatian mereka pada Lin Xuan, hati mereka diam-diam terguncang. Penampilan Lin Xuan hari ini bahkan lebih baik dari penampilan keempat tuan muda tersebut. Mereka mau tak mau mulai berspekulasi. Bakat Lin Xuan sangat tinggi sehingga bahkan mungkin melampaui bakat 4 tuan muda. Dia benar-benar jenius nomor 1 di domain Matahari Merah. Beberapa krisis tak terhindarkan, namun, mengingat Lin Xuan baru berada di tingkat 2 alam pembukaan roh, belum mencapai puncak alam pembukaan roh. Belum lagi alam asal-usul roh. Saya merasa sedikit lega. Aku sangat senang. Sekalipun memiliki bakat luar biasa, Lin Xuan seharusnya tidak menjadi ancaman bagi 4 tuan muda. Meskipun Lin Xuan sangat berbakat, keempat tuan muda itu juga jenius papan atas, tidak jauh berbeda. Di dalam alam asal roh, seseorang dapat menantang lawan dengan level yang lebih tinggi. Ini adalah tingkat pemahaman penting lainnya yang hilang. Tidak mudah untuk menembusnya. Di arena ketiga, Tetua Agung Sekte Yang Yuan berhenti setelah menyampaikan pengumumannya. Menatapnya sambil menatap Huo Yuan Zhenren, yang berada di bagian tengah atas panggung tinggi di sebelah timur. Namun Huo Yuan Zhenren tetap duduk malas di kursinya, meminum anggur spiritualnya, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Dia sangat terkejut. Kemudian, ia memutar dan melanjutkan berbicara dengan lantang. Selanjutnya adalah babak kedua kompetisi domain Matahari Merah. 2 tim akan berkompetisi untuk menentukan 10 besar. Daftar tersebut disusun bersama oleh para pemimpin tertinggi dari 8 angkatan bersenjata utama untuk memastikan keadilan. Mari kita mulai. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju platform tinggi di sebelah timur. Di 5 arena, wasit senior dari Sekte Yang Yuan, yang sebelumnya berada di tingkat menengah alam asal roh, melompat ke atas panggung. Setiap orang memegang salinan daftar tersebut. Membacanya, Pulau nomor 1, Wuxin versus Zhang Qishan. Arena kedua, Sun Yuan versus Liu Qianyu. Arena nomor 3, Zhou Wenhao versus Duan Feichen. Petik 2 petik 2. 5 arena digunakan secara bersamaan. Untuk menaikkan jumlah kandidat dari 20 menjadi 10, hanya dibutuhkan 10 pertandingan. 2 pertandingan per arena. Para murid yang dipanggil namanya ketika mereka lolos ke 20 besar berjalan turun dari tribun dan menuju arena. Setelah mendengar hal ini, para pemimpin dari berbagai kekuatan besar semuanya setuju, mata mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya yang luar biasa. Namun pandangan mereka tidak tertuju pada para murid yang akan terlibat dalam pertempuran. Sebaliknya, yang berada di bagian tengah atas platform tinggi sebelah timur adalah manusia sejati elemen api. Mereka semua tahu bahwa Huo Yuan, sang manusia sejati, dikirim oleh kekuatan besar di wilayah inti prefektur Fengwu, domain Fengwu, untuk memimpin kompetisi memperebutkan kuota. Dia memiliki standar yang sangat tinggi dan sama sekali mengabaikan penduduk wilayah Matahari Merah. Pada sesi-sesi sebelumnya, Guru Huo Yuan juga bertanggung jawab. Namun setiap kali mereka tiba, itu setelah babak pertama kompetisi sengit berakhir dan 20 tempat telah ditentukan. Setelah mencatat detail dan memberikan tanda partisipasi, mereka bangkit dan terbang pergi. Mereka mengabaikan kompetisi besar domain Matahari Merah yang akan datang.
Hal ini juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Setelah keputusan seleksi diambil, Huo Yuan Zhenren tidak pergi tetapi tetap tinggal. Benar-benar berlawanan dengan sebelumnya. Semua orang terkejut dan gemetar. Pada saat yang sama, berbagai pikiran berkecamuk di benakku. Bukankah Guru Huo Yuan memandang rendah semua ahli bela diri di alam matahari merah? Mengapa waktu ini begitu tidak biasa? Mungkinkah ada seseorang yang dihargai Huo Yuan Zhenren dalam kompetisi ini, sehingga ia memilih untuk tetap tinggal? Namun dalam kompetisi ini, 4 maestro muda yang paling menonjol masih tetap 4 orang yang sama dari kompetisi sebelumnya. Yang lainnya jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan 4 tuan muda. Mengapa Master Elemen Api sebelumnya tidak tinggal? Dalam sekejap, seolah-olah sambaran petir menerobos pikiran para pemimpin semua pasukan. Tiba-tiba saya menyadari sesuatu. Mereka mengabaikan satu orang. Itulah Lin Xuan, yang baru-baru ini muncul entah dari mana dan tidak kalah hebatnya dengan 4 tuan muda. Ia secara tidak langsung dipuji sebagai jenius muda tingkat master kelima di domain matahari merah. Selain keempat tuan muda tersebut, Lin Xuan adalah orang paling berbakat di seluruh wilayah matahari merah. Mungkinkah Guru Huo Yuan tetap tinggal karena Lin Xuan? Para pemimpin dari berbagai faksi merasakan jantung mereka berdebar kencang dan mulut mereka kering ketika memikirkan hal ini. Tatapannya beralih ke Lin Xuan, tatapan matanya menyempit tajam, dan dia merasa ngeri. Jika itu benar, maka Lin Xuan adalah jenius nomor 1 di domain matahari merah, bukan Zhang Yuchen. Seketika itu juga, para pemimpin dari semua faksi menjadi semakin terkejut. Zhang Yuchen sudah menjadi seorang jenius dalam peringkat Xuan Yuan. Jika bakat Lin Xuan bahkan lebih tinggi dari Zhang Yuchen, setidaknya dia seorang jenius, atau bahkan lebih tinggi lagi. Akankah dua anak ajaib muncul dari domain matahari merah mereka? Para pemimpin dari semua faksi sangat terkejut dan tercengang. Mereka hampir tidak mampu mengendalikan diri. Bahkan duel yang berlangsung di 5 arena di bawah ini pun sudah tidak lagi menarik untuk ditonton. Fakta bahwa para pemimpin berbagai kekuatan berpengaruh dapat memikirkan Zhang Yuchen, Chen Feng, dan 2 tuan muda lainnya yang memiliki bakat luar biasa, bukanlah suatu pengkhianatan, mereka semua telah menyadari keterkaitannya. Keempatnya mengepalkan tinju mereka secara diam-diam, mata mereka menyapu Lin Xuan, mata mereka dipenuhi semangat bertarung. Sebentar lagi, mereka akan menggunakan kekuatan mereka untuk membuktikan kepada Huo Yuan, sang manusia sejati, siapa jenius terkuat di domain matahari merah. Titik tertinggi di sebelah timur berdiri. Huo Yuan Zhenren menyesap anggur rohnya dengan malas, tampak sama sekali acuh tak acuh. Namun, tak seorang pun di lapangan menyadari bahwa saat mata orang lain menyapu pandangan ke Lin Xuan, secercah cahaya muncul di kedalaman matanya. Lin Xuan, sungguh menyedihkan yang kokoh. Bahkan di wilayah tengah sekalipun, dia akan dianggap sebagai seorang jenius papan atas. Hanya sedikit yang bisa menandinginya. Sulit dipercaya bahwa hal itu bisa muncul di wilayah kecil seperti wilayah matahari merah. Aneh sekali, benar-benar aneh. Mungkinkah karena milenium semakin dekat, seluruh benua Tianyuan menghasilkan jenius-jenius tak tertandingi dan anak-anak ajaib yang tiada duanya. Jadi, bahkan wilayah kecil seperti domain matahari merah pun bisa menghasilkan seorang jenius seperti itu. Saya tidak mengerti. Namun, mereka yang dapat menemukan bakat seperti itu di domain matahari merah kemungkinan besar adalah para jenius papan atas yang dapat masuk ke dalam 60 besar, atau bahkan 50 besar, peringkat asal-usul mendalam. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Perjalanan ini bukanlah buang-buang waktu. Dan di peron tinggi di sebelah selatan, Lin Xuan tetap duduk. Pada pertandingan pertama babak kedua, dia tidak mendapat kesempatan bermain dan hanya menunggu dengan sabar. Pada saat itu, dia tiba-tiba membeku, menatap ke hadapannya. Bab 213 debut. Ding, selamat, tuan rumah, Anda telah memperoleh 10.000 unit energi kejut dari Zhang Xing, seorang ahli bela diri tingkat pertama alam Yuan Hai. Ding, selamat tuan rumah, Anda telah memperoleh 8.000 unit energi kejut dari Duan Junyu, seorang seniman bela diri tingkat puncak alam asal roh. Petik 2 petik 2. Kemudian, pada panel atribut di ruang hampa di depan mereka, titik energi tiba-tiba melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat. Tak lama kemudian, jumlahnya meningkat hingga ratusan ribu atau bahkan jutaan. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba melonjak begitu banyak?
Ekspresi Lin Xuan juga berubah, dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti ini. Menatapnya meliputi sekeliling, Lin Xuan dengan cepat menemukan insentif. Apakah ini karena sosok sejati elemen api itu? Poin energi ini juga diberikan oleh anggota berpangkat tinggi dari berbagai pasukan. Di luar dugaan, perhatian Huo Yuan Zhenren bisa menimbulkan kehebohan besar di antara para anggota berpangkat tinggi dari berbagai kekuatan di domain Matahari Merah. Seperti yang diperkirakan, domain Matahari Merah masih terlalu kecil. Bahkan seorang manusia sejati elemen api di tahap akhir alam Laut Yuan dapat menggunakan kekuatan sebesar itu di dalamnya. Lin Xuan juga menghela napas dalam hati. Hal ini semakin memperkuat tekadnya untuk keluar dan berlatih setelah kompetisi besar domain Matahari Merah. Seketika itu juga, dia berhenti memperhatikan. Karena ia menerima sejumlah besar poin energi, ia dengan senang hati menjalaninya. Kompetisi berlanjut. Babak kedua adalah babak 20-10. 5 pertandingan pertama ditentukan dalam waktu singkat. Ketika tuan muda keempat itu naik ke panggung, semua lawan mereka menyerah secara sukarela, tanpa perlu bertarung. Duan Feichen juga kurang beruntung, bertemu dengan Zhou Wenhao, putra mahkota Kerajaan Api Merah, salah satu dari 4 tuan muda, dan dikalahkan di tempat, gagal untuk maju. Di arena kedua, Sun Yuan berhadapan dengan Liu Qianyu, tetapi Liu Qianyu menang tipis, mengalahkan Sun Yuan. Hal ini mengejutkan semua pejabat tinggi kerajaan Changyuan. Perlu dicatat bahwa sebelum Lin Xuan, Sun Yuan menduduki peringkat pertama dalam daftar potensi kerajaan Changyuan, sebagai jenius nomor 1 kerajaan Changyuan. Liu Qianyu, namun, berada di peringkat ketiga, di belakang Chen Hansuang. Kini Liu Qianyu benar-benar telah mengalahkan Sun Yuan. Dan periode waktu ini hanya berlangsung selama 10 hari. Perbedaan itu begitu besar hingga bahkan para pejabat tinggi dari berbagai faksi di kerajaan Changyuan pun sulit mempercayainya. Setelah wasit mengumumkan hasilnya, Liu Qianyu dan Sun Yuan kembali ke tempat duduk mereka di tribun selatan. Sun Yuan menatap Liu Qianyu dengan rasa kesal. Dalam kompetisi besar domain Matahari Merah ini, setelah mengamankan tempat, Liu Qianyu sekali lagi menjadi lawan di babak kedua. Awalnya dia mengira dirinya beruntung dan akan masuk ke 10 besar. Namun, ia dikalahkan oleh Liu Qianyu, yang telah ia kalahkan berkali-kali sebelumnya. Bagaimana mungkin dia bisa mempercayainya? Liu Qianyu mengabaikan Sun Yuan, menatap Lin Xuan yang tidak jauh darinya, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Saya juga harus berterima kasih kepada kakak senior Lin atas pil-pilnya. Pada saat itu, Liu Qianyu memang sangat gembira dan penuh rasa terima kasih kepada Lin Xuan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mampu mengalahkan Sun Yuan, yang selalu menjadi lawan yang tangguh. Pastilah pil 3 pola yang diberikan Lin Xuan berbaring beberapa hari itu yang memungkinkan kekuatanku meningkat drastis lagi dalam waktu singkat. Hanya dengan cara itulah mereka bisa mengalahkan Sun Yuan secara telak. Meskipun 10 besar adalah batasnya, kita harus berhenti di sini. Namun tujuan terbesarnya adalah mendapatkan tempat. Saat ini, di bawah perlindungan Lin Xuan, mereka tidak hanya dengan mudah mendapatkan tempat. Mereka juga mengalahkan mantan rival mereka, Sun Yuan, dan melaju ke peringkat 10 besar. Ini jauh melampaui ekspektasi, dan semua ini dibawa oleh Lin Xuan. Dia sangat berterima kasih kepada Lin Xuan. Di tribun, para pemimpin, murid, dan Sun Yuan dari 4 kekuatan besar lainnya semuanya terkejut melihat ini. Apakah kemampuan Liu Qianyu mengalahkan Sun Yuan karena Lin Xuan? Semua orang agak tidak percaya. Namun, mengingat perjalanan legendaris kekuasaan Lin Xuan, tampaknya hal ini bukanlah menuju sesuatu yang mustahil. Sekali lagi, semua orang sangat terkesan oleh Lin Xuan. Pada saat yang sama, matanya juga menunjukkan rasa iri. Sekte awan mengalir pasti telah mengumpulkan berkah yang tak terhitung jumlahnya dari leluhurnya untuk dapat merekrut seorang jenius papan atas seperti Lin Xuan. Diperkirakan bahwa kenaikan kekuasaan tidak akan lama lagi. Mendengar itu, Lin Xuan hanya mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Beberapa hari yang lalu, ketika Sekte Liu Yun sedang menerjemahkan dan menjual pil, dia teringat akan perhatian yang diberikan kepada Sekte Liu Yun selama 2 bulan terakhir. Dia kemungkinan akan pergi setelah kompetisi besar domain Matahari Merah, dan tidak diketahui kapan dia akan kembali. Mereka memberi Liu Qianyu beberapa pil 3 pola untuk membantu meningkatkan tingkat kerusakannya. Sebagai ketidakseimbangan atas sebagian darinya,
Kini tampaknya Liu Qianyu telah membuktikan reputasinya sebagai jenius nomor satu dari bekas sekte Liu Yun. Pandangan dan kekuasaan telah meningkat secara signifikan, menjadikannya salah satu jenius teratas di kerajaan Changyuan, kedua setelah dirinya. Saya membayangkan bahwa dia akan menembus ke alam asal roh dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Lalu dia berhenti memperhatikannya. Arena No. 3, Lin Xuan versus Zhou Wenji. Tepat pada saat itu, suara wasit terdengar. Kali ini, giliran Lin Xuan yang naik ke panggung. Lin Xuan berdiri dan berjalan menuju arena. Setelah mendengarnya, semua orang di lapangan langsung bersemangat dan mengalihkan pandangan mereka ke arah tersebut. Lin Xuan kini sangat terkenal dan dipuji sebagai jenius tingkat tuan muda kelima di domain Matahari Merah. Penampilannya dalam pertempuran kacau sebelumnya benar-benar brilian. Satu orang saja sudah cukup untuk mengalahkan sebagian besar kontestan di seluruh arena nomor 5. Kekuatannya kemungkinan sebanding dengan kekuatan 4 tuan muda. Hal ini tentu saja menarik perhatian semua orang. Namun, dalam pertempuran kacau sebelumnya, kebanyakan orang hanya melihat pemandangan lebih dari 50 pendekar alam pembuka roh yang terlempar, tetapi tidak memperhatikan kekuatan serangan Lin Xuan. Sungguh menyebalkan, dan kali ini, giliran Lin Xuan yang naik ke panggung. Para lawannya juga tidak buruk. Zhou Wenji adalah orang kedua setelah putra mahkota Zhou Wenhao dalam keluarga Kerajaan Api Merah. Dia termasuk di antara para jenius terkemuka di seluruh domain Matahari Merah, hanya kalah dari 4 tuan muda. Setelah mencapai puncak alam pembukaan roh, seseorang tidak jauh dari alam asal roh. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat kekuatan Lin Xuan. Meskipun secara teori, Lin Xuan seharusnya memenangkan duel ini. Namun, menyaksikan kekuatan sejati Lin Xuan saja sudah cukup bagus. Para penonton semuanya sangat tertarik. Bahkan para pemimpin tertinggi dari berbagai kekuatan, termasuk pemimpin sekte dan tetua besar sekte Yang Yuan, termasuk di antara mereka. Hal itu juga disebabkan oleh rasa hormat Huo Yuan Zhenren yang tinggi terhadap Lin Xuan sehingga ia mulai memperhatikan jenius muda tingkat master yang baru muncul ini, Lin Xuan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di arena dan berdiri saling berhadapan. Di seberang Lin Xuan berdiri seorang pemuda tampan berpakaian putih, Zhou Wenji. Lin Xuan juga melirik orang lain, ekspresinya sedikit berubah. Panel atributnya langsung muncul di hadapan saya. Mirip dengan Duan Fei Chen. Seketika itu juga, sebuah pemikiran terlintas di benakku. Ding, 200.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, bakat pembekuan tingkat mendalam diperoleh. Inilah satu-satunya bakat yang bisa dibanggakan Zhou Wenji. Saya hanya menyalinnya, saya langsung memilih untuk menggunakannya. Arus hangat yang lemah mengalir melewatinya, tetapi dengan cepat terserap dan terintegrasi. Bakat memikirkannya saat ini telah mencapai level kristal, yang berada di atas level mendalam. Penggabungan dengan benda tingkat Xuan lainnya ini secara alami tidak menyebabkan leher aura dan gagal menarik perhatian siapapun. Saat itu juga, Lin Xuan kembali tenang dan menunggu. Di sisi lain mereka, melirik Lin Xuan dan Zhou Wenji, secerca antisipasi terpancar di matanya, lalu mengumumkan. Kompetisi dimulai. Bab 214 Kekuatan Telapak Tangan. Hampir semua mata tertuju pada arena ketiga. Meskipun ada juga duel yang berlangsung di arena lain. Namun hampir tidak ada yang memperhatikan. Karena mereka bukan tandingan Lin Xuan, yang baru-baru ini menjadi terkenal dan muncul entah dari mana. Di arena, Zhou Wenji menatap Lin Xuan, ekspresinya sangat serius, dan menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Saudara Lin, mohon tunjukkan belas kasihan. Meskipun dia belum melihat penampilan Lin Xuan di pertandingan sebelumnya, setelah mendengar tentang situasi Lin Xuan, dia tahu bahwa dia bukanlah tandingan Lin Xuan. Namun, sebagai murid peringkat kedua dari keluarga kerajaan Api Merah, dia juga merupakan seorang jenius terkemuka di domain Matahari Merah. Dia jelas tidak bisa mengakui kekalahan. Kita tidak punya pilihan selain mengerahkan semua upaya dan menyaksikan kebangkitan Tuan Muda kelima yang dikabarkan berkembang pesat ini. Setelah mengatakan itu, Zhou Wenji mulai bertindak. Kekuatan puncak alam pembukaan roh tiba-tiba meletus. Beberapa wawasan mendalam terungkap, ujungnya yang tajam melesat ke langit, seketika membelah udara di sekitarnya menjadi bubuk. Energi spiritual melonjak liar, dan pedang di tangannya sedikit bergetar. Ini jelas merupakan serangan skala penuh. Banyak penonton di alun-alun terpaksa mundur. Dengan peningkatan beberapa ranah niat,
kekuatan ini tidak jauh lebih lemah daripada tingkat pertama ranah asal roh. Para penonton di sekitar mereka merasakan merinding dan mengangguk sedikit. Seperti yang diharapkan dari murid terbaik kedua dari keluarga kerajaan Api Merah, dia adalah seorang jenius papan atas di domain Matahari Merah, hanya kalah dari 4 tuan muda. Memang, ini sangat luar biasa. Dihadapkan dengan kekuatan sebesar itu, bagaimana Lin Xuan akan menghadapinya? Semua orang ingin tahu. Tatapannya tertuju pada Lin Xuan. Namun Lin Xuan tetap berdiri diam, ekspresinya tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aura itu, yang sangat dekat dengan alam asal roh, tampak seolah-olah tidak ada, dan tidak berpengaruh sama sekali padanya. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Mereka merasa bahwa kekuatan Lin Xuan tak terukur. Saya semakin bersemangat menyambut kompetisi yang akan datang. Kecuali terjadi keadaan yang tidak terduga, Lin Xuan seharusnya menang. Zhou Wenji mampu bertahan hingga berapa langkah? Akankah hal ini memaksa Lin Xuan untuk mengungkapkan kekuatan sebenarnya? Semua orang diam-diam menantikannya. Di arena, ketika Zhou Wenji melihat ekspresi tenang Lin Xuan, jantungnya berdebar kencang. Ia samar-samar merasa bahwa mungkin ia telah meremehkan Lin Xuan. Namun saat itu, dia tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Pedang melayang. Dengan teriakan pelan, dia menebas dengan pedangnya. Wuss! Suara sesuatu yang membelah udara terdengar terus-menerus. Puluhan pancaran pedang melesat keluar, berubah menjadi awan putih yang melayang ke arah Lin Xuan. Di permukaan tampak damai, tetapi di baliknya tersimpan niat yang mematikan. Kecepatannya tampak lambat, tetapi sebenarnya, ia tiba dalam sekejap. Ini adalah teknik pedang awan putih yang terkenal, yang diwariskan dari keluarga kerajaan Api Merah. Dalam sekejap mata, puluhan awan putih melayang di atas Lin Xuan. Niat membunuh yang mengerikan itu menyebabkan suhu udara anjlok. Dengan peningkatan beberapa konsep artistik, kekuatannya meningkat lebih dramatis lagi. Seorang kultivator alam pembukaan roh tingkat puncak biasanya akan langsung tewas jika berhadapan dengan salah satu awan putih ini. Dikelilingi oleh puluhan pancaran pedang awan putih, bahkan kultivator alam asal roh tingkat awal pun akan kesulitan untuk menahannya dengan mudah. Sesungguhnya, serangan pedang ini adalah serangan penuh kekuatan Zhou Wenji, serangan terkuatnya, tanpa menahan diri sedikitpun. Zhou Wenji tahu bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan Lin Xuan, jadi dia tidak berani menahan diri. Dalam sekejap berikutnya, puluhan pancaran pedang awan putih menghantam Lin Xuan. Kekosongan itu tampak seperti telah ditembus. Di bawah sana, Lin Xuan tetap tenang. Mampu melancarkan serangan sekuat itu sungguh mengesankan bagi seseorang di alam roh pembuka. Lin Xuan memberikan komentar dengan acuh tak acuh. Mereka langsung bergerak. Kompetisi akbar domain Matahari Merah ini sama sekali tidak sulit baginya. Dia datang ke sini hanya untuk mengumpulkan poin energi dan, kebetulan, untuk menyalin beberapa harta karun. Untuk memastikan Anda mendapatkan poin energi maksimal, Anda harus menunggu lawan Anda melancarkan serangan terkuat mereka. Kemudian dia mengalahkan mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Sekaranglah waktunya. Lalu dia melayangkan pukulan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini persis seperti yang terjadi saat pertempuran kacau di pertarungan pertama. Tidak ada penggunaan teknik bela diri, konsepsi artistik, atau kekuatan spiritual, itu hanyalah luapan kekuatan fisik semata. Selain itu hanya sebagian kecil dari kekuatannya. Meskipun begitu, itu tetap sangat menakjubkan. Seketika itu juga, suara lolongan dahsyat, seperti badai berkekuatan 9, menyapu seluruh alun-alun. Energi mengerikan itu melonjak keluar seperti gelombang tak berujung, menyebar ke segala arah. Kekuatannya begitu besar sehingga tidak dapat dilawan. Terdengar suara retakan, seolah-olah bahkan kehampaan itu sendiri tidak mampu menahannya. Dalam sekejap, puluhan pancaran pedang awan putih yang dilepaskan Zhou Wenji menyentuh kekuatan serangan telapak tangan Lin Xuan. Klik, klik. Namun kemudian, terdengar suara retakan yang mengerikan. Puluhan pancaran pedang awan putih yang dilepaskan Zhou Wenji dengan segenap kekuatannya setipis biskuit. Dalam sekejap, benda itu hancur dan lenyap. Mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Ini, bagaimana ini mungkin? Di seberangnya, Zhou Wenji menatap pemandangan itu, pupil matanya membesar karena terkejut, dan dia berseru tak percaya. Dia melancarkan serangan dengan kekuatan penuh, menggabungkan teknik bela diri terkuatnya,
seluruh niat batinnya, dan dengan panik menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam satu tebasan pedang. Kekuatannya begitu besar sehingga bahkan seseorang yang berada di tahap awal alam asal roh pun akan kesulitan untuk menahannya. Menurutnya, mengalahkan Lin Xuan adalah hal yang mustahil. Namun, Lin Xuan membutuhkan cukup banyak usaha untuk menangkap pedang ini. Namun pada saat itu, semuanya hancur oleh pukulan telapak tangan Lin Xuan yang santai. Perbedaannya sangat besar, seperti jurang yang dalam. Bagaimana mungkin dia bisa mempercayainya? Semua orang di lapangan terkejut melihat pemandangan ini. Aku tidak pernah menyangka keadaan akan berubah seperti ini. Hal ini benar-benar menunjukkan kekuatan Lin Xuan. Ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Semua orang sangat terkejut dengan kekuatan Lin Xuan dan tidak dapat tenang. Bahkan keempat tuan muda itu tampak serius dan tidak berani meremehkan Lin Xuan sedikitpun. Meskipun Lin Xuan baru berada di tingkat ke-8 alam pembukaan roh, sementara mereka berada di alam asal roh, itu tetap sama saja. Di arena, kekuatan dahsyat Lin Xuan, yang dilepaskan dengan satu pukulan telapak tangan, menghancurkan puluhan pancaran pedang awan putih yang ditebas oleh Zhou Wenji. Itu sama sekali tidak melemah. Teruslah bergerak maju. Dengan kekuatan yang tak terbendung, ia menerjang ke arah Zhou Wenji. Tidak, bagus. Zhou Wenji juga menyadarinya, dan jantungnya berdebar kencang, keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia langsung menyadari bahwa dia tidak mampu menahan kekuatan serangan ini, yang bagaikan gelombang tak berujung. Dia berpikir bahwa Lin Xuan telah menghancurkan serangan terkuatnya hanya dengan satu pukulan telapak tangan biasa. Itu adalah serangan balasan. Tingkat kekuatan ini mungkin sebanding dengan kekuatan kultivator alam asal roh tahap awal biasa. Dia juga sangat terkejut dengan kekuatan Lin Xuan yang luar biasa. Namun saat itu, dia tidak punya waktu untuk memikirkan semua itu. Karena kekuatan mengerikan yang dilepaskan Lin Xuan dengan telapak tangannya sangat dahsyat dan terlalu cepat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membela diri, apalagi melarikan diri. Barangnya sudah sampai. Seketika itu, Zhou Wenji merasakan sakit yang tajam di dadanya, dan semuanya menjadi gelap. Bab 215-10 teratas. Zhou Wenji merasa seolah-olah dia telah dihantam oleh batu besar. Pesawat itu terbang mundur, membentuk lengkungan, dan menabrak alun-alun yang berjarak ratusan meter. Berlumuran darah dan hampir tidak bernapas, dia sudah mengalami luka parah. Di arena, Lin Xuan perlahan menarik tangannya, ekspresinya tenang. Seolah-olah dia hanya melakukan hal kecil yang sepele. Para penonton di lapangan menyaksikan adegan ini, dan awalnya mereka diam, tetapi kemudian mereka meledak dalam kebisingan dan kegembiraan. Zhou Wenji dikalahkan begitu saja. Mati seketika, seperti yang diharapkan dari jenius muda tingkat master kelima domain matahari merah kita, dia terlalu kuat. Bukankah ini hampir sebagus 4 tuan muda lainnya? Dia mencapai ini di alam pembukaan roh, yang berarti bakat Lin Xuan kemungkinan bahkan lebih kuat daripada 4 tuan muda. Sepertinya akan muncul lagi seorang jenius di domain matahari merah kita. Petik 2 petik 2. Semua orang tersentak kaget dan mendiskusikannya tanpa henti. Semua mata tertuju pada Lin Xuan, dipenuhi dengan keter Zhen Jing'an yang luar biasa. Mengingat rekor Lin Xuan yang luar biasa sebelumnya, semua orang tahu bahwa Lin Xuan akan memenangkan duel ini. Satu-satunya yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak gerakan yang mampu ditahan Zhou Wenji. Menurut mereka, meskipun Zhou Wenji pada akhirnya akan kalah, setidaknya dia telah berhasil bertahan selama lebih dari 10 langkah. Karena keadaan Zhou Wenji tidak jauh lebih buruk. Dia adalah murid peringkat kedua dari keluarga kerajaan-kerajaan api merah, dan seorang jenius terkemuka di domain matahari merah, hanya kalah dari 4 tuan muda. Dia juga pernah mampu bertahan melawan lawan di tahap awal alam asal roh selama lebih dari 10 langkah tanpa terkalahkan. Namun secara tak terduga, Zhou Wenji melancarkan serangan habis-habisan. Lin Xuan dengan santai menghancurkan serangan Zhou Wenji hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Mereka bahkan melancarkan serangan balik, langsung menghantam Zhou Wenji hingga terpental jauh, membuatnya terluka parah dan tergeletak di tanah. Itu adalah serangan yang langsung membunuh. Perbedaan itu begitu besar sehingga seolah-olah kedua belah pihak bahkan tidak berada pada level yang sama. Bukan berarti tingkat kultivasi Lin Xuan satu tingkat lebih rendah dari Zhou Wenji. Semua orang menyaksikan dari jauh, sangat terkejut dan agak sulit menerimanya.
Kekuatan Lin Xuan jauh lebih besar daripada beberapa kultivator alam asal roh tahap awal. Tingkat kultivasi Lin Xuan hanya berada di tingkat ke-8 alam pembukaan roh, bahkan belum mencapai puncaknya. Hal ini semakin menunjukkan bakatnya yang luar biasa, yang mungkin bahkan lebih baik daripada bakat 4 guru muda. Jadi, apakah itu berarti Lin Xuan adalah jenius nomor 1 di domain matahari merah? Sebagai pengganti Zhang Yuchen, setelah menyadari hal ini, semua orang menjadi semakin terkejut. Mereka sangat terkejut dengan bakat Lin Xuan yang menakutkan dan tidak bisa mengendalikan diri. Sementara itu, keempat tuan muda di tribun penonton semuanya menatap Lin Xuan dengan ekspresi serius. Dalam duel ini, Lin Xuan jelas tidak menggunakan kekuatan sebenarnya. Dengan satu pukulan telapak tangan yang santai, dia membuat Zhou Wenji terpental dan melukainya dengan parah. Kekuatannya telah melampaui alam pembukaan roh dan mencapai tingkat alam asal roh. Mereka juga bisa melihat beberapa petunjuk di bab Lin Xuan. Jelas sekali itu hanyalah pukulan telapak tangan biasa, tanpa menggunakan seni bela diri, energi sejati, atau konsep artistik apapun, itu hanyalah hembusan angin dan energi yang dihasilkan dari luapan kekuatan fisik. Meskipun begitu, kekuatannya tetap menakutkan. Kekuatan fisiknya begitu hebat sehingga bahkan keempat tuan muda, termasuk Zhang Yuchen, merasa malu pada diri mereka sendiri. Meskipun belum diketahui apakah kekuatan fisik adalah metode serangan terkuat Lin Xuan. Namun tanpa ragu, Lin Xuan masih menyembunyikan sebagian besar kekuatannya. Mereka sudah tidak kalah kuatnya dengan beberapa kultivator alam asal roh tersebut. Lin Xuan baru berada di tingkat ke-8 alam pembukaan roh, satu alam utama dan beberapa alam kecil lebih rendah dari mereka. Mereka juga diam-diam kagum dengan bakat Lin Xuan. Setidaknya, mereka tidak bisa mencapai tingkat kekuatan Lin Xuan ketika mereka berada di alam pembukaan roh. Pada saat yang sama, hatiku terasa sangat berat. Jika memang demikian, mereka tetap akan dikalahkan oleh Lin Xuan. Jika demikian, mereka akan benar-benar kehilangan muka sebagai empat tuan muda. Namun, mereka tidak terlalu yakin bisa menang melawan Lin Xuan. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Meskipun mereka adalah empat tuan muda, mereka tidak lagi berani meremehkan Lin Xuan sedikitpun. Di bagian paling atas platform timur, Huo Yuan Zhenren melirik Lin Xuan, dan senyumnya semakin lebar. Dia mengangguk hampir tak terlihat. Di arena, Lin Xuan menatap titik-titik energi yang meningkat pesat pada panel atribut di ruang hampa di depannya, dan senyum terlintas di matanya. Kali ini hasilnya bagus. Inilah efek yang saya inginkan. Lalu dia menyimpan panel atributnya dan menatap wasit di sampingnya. Wasit itu masih linglung ketika merasakan tatapan Lin Xuan dan akhirnya tersadar. Dia melirik Lin Xuan dengan ekspresi rumit. Dia tidak menyangka kompetisi akan berakhir secepat ini. Kekuatan Lin Xuan sangat besar sehingga bahkan dia pun mungkin tidak mampu mengalahkannya. Dia pasti akan menjadi saingan yang tangguh bagi Zhang Yuchen, sang anak ajaib sekte tersebut. Namun, mengingat Lin Xuan baru berada di tingkat ke-8 alam pembukaan roh, bahkan belum mencapai puncaknya, dan masih cukup jauh dari alam asal roh. Zhang Yuchen berada di tingkat kedua alam asal roh, dan dia bahkan mampu bertarung di luar levelnya, membuatnya setara dengan banyak kultivator alam asal roh tingkat menengah. Bahkan dia pun tak mampu menandingi mereka. Aku merasa lega lagi. Seketika itu juga, dia mengumumkan dengan suara lantang. Lin Xuan telah memenangkan kompetisi ini dan melaju ke 10 besar. Begitu dia selesai berbicara, keributan lain meletus di arena. Lin Xuan juga memperoleh gelombang poin energi tambahan melalui hal ini. Kemudian dia melompat keluar dari ring dan, di bawah tatapan hampir semua orang di arena, berjalan kembali ke tempat duduknya di tribun. Babak kedua kompetisi berlanjut. Waktu berlalu seperti air. Tanpa terasa, beberapa puluh menit telah berlalu. Babak kedua, dari 20 menjadi 10, hanya terdiri dari 10 pertandingan. Tak lama kemudian, semuanya hampir berakhir, dan semuanya selesai. Dari mereka yang masuk dalam 10 besar, hanya Lin Xuan dan Liu Qianyu. Dari seluruh kerajaan Changyuan yang berhasil masuk, Chen Hansuang dan Sun Yuan sama-sama tersingkir. Keduanya adalah murid Sekte Awan Mengalir, yang membuat semua kekuatan menghela napas karena Sekte Awan Mengalir akan segera bangkit. Adapun orang yang masuk ke dalam 20 besar tetapi bukan murid dari salah satu dari 8 kekuatan besar, dia juga tereliminasi. 8 orang lainnya di peringkat 10 besar adalah murid dari 3 kekuatan utama Kerajaan Api Merah.
Hal ini juga menunjukkan kepada semua orang kekuatan Kerajaan Api Merah, yang jauh lebih unggul daripada kerajaan asal biru dan kekuatan lainnya. Di platform tinggi di sebelah timur, Tetua Agung Sekte Yang Yuan sekali lagi terbang turun ke arena ketiga, mengamati seluruh arena, dan berkata, babak kedua telah berakhir. Zhang Yuchen, Chen Feng, Zhou Wenhao, Wu Xin, Lin Xuan, 10 orang maju ke 10 besar. Selanjutnya adalah babak ketiga, di mana tim akan berkompetisi berpasangan untuk melaju ke 5 besar. Daftar tersebut telah diselesaikan. Mari kita mulai. Setelah mengatakan itu, dia melompat dari panggung dan kembali ke tribun timur. Kelima juri, masing-masing berada di tengah-tengah alam asal roh, melompat ke arena mereka masing-masing dan mengumumkan. Pulau nomor 1, Wuxin versus Liu Qianyu. Arena kedua, Zhang Yuchen versus Zhou Ran. Petik 2 petik 2. Arena 5, Lin Xuan melawan Chen Xing. Seperti yang diperkirakan, Lin Xuan dan keempat tuan muda itu semuanya menuju ke 5 arena. Namun, mereka tidak saling berkonflik, melainkan berhadapan dengan 5 orang lainnya. Hal ini juga untuk menghindari konfrontasi dini antara Lin Xuan dan keempat tuan muda tersebut. Semua orang bisa memahami ini. Menunggu dalam diam. Babak ini akan segera berakhir dan hasilnya akan jelas. Keseruannya yang sesungguhnya akan datang di babak selanjutnya.